Selamat pagi anak-anak, kita kembali belajar matematika. Kalau kemarin kita belajar tentang kecepatan dan debit, subtemanya itu tentang waktu. Sekarang kita masuk ke subtema yang baru, yaitu menentukan lama waktu suatu kejadian. Kita lihat dari contoh kasus ya, Ibu bacakan. Marvel tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapa Marvel tiba di sekolah? Ingat, ini ada kata kuncinya yaitu sebelum. Sebelum itu berarti adalah belum sampai ke pukul 7. Jadi masih pukul 6 lewat lah, seperti itu ya. Karena katanya sebelum pukul 7. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan kalau ada soal seperti ini? Kalau ada kata sebelum, berarti itu harus kita kurangkan karena waktunya sebelum. Jadi pukul 7 kita kurangkan dengan penyelesaiannya ya. Ini caranya ya. Pukul 7 kita kurangkan dengan 1/4 jam karena dia 1/4 jam sebelum pukul 7 nyampenya. Nah, pukul 7 dikurang 1/4 jam kita kan nggak bisa. Jadi yang 1/4 jam ini harus kita ubah ke dalam bentuk menit. Bagaimana cara mengubahnya? Lihat. Jadi ini adalah pukul 7 dikurang. Bagaimana cara mengubah 1/4 jam? Lihat. 1/4 kalikan dengan 60 seperti kita pelajari di satuan waktu yang sebelumnya ya. Ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 4, ini 1, ini jadi 15. Jadi pukul 7 dikurang 15 menit. Jadinya pukul berapa ya? Ibu ajarkan di sini cara mengurangkannya. Oke. Jadi 07 dikurang 15. Karena ini 00 dikurang 15 tidak bisa, maka kita pinjam dari sini 1 jam. Pukul 7 dipinjam 1 jam berarti jadi pukul 06 ya. 1 jam yang kita ambil itu sama dengan 60 menit. Jadi tambahkan di sini 60 menit. Kurangkan. 60 kurang 15 sama dengan 45. Jadi pukul 6 lewat 45 menit ya. Ini sama dengan pukul 6.45 pukul ya. Jadi Marvel tiba di sekolah pukul 6.45. Jadi dia nyampe sebelum pukul 7, 1/4 jam sebelumnya. Oke. Jadi ingat kalau ada kata sebelum berarti kita kurangkan ya dari tibanya dia dikurangkan dengan sebelum pukul berapa dia nyampe di sekolah. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya. Ada kasus yang berikutnya lagi. Jennifer tiba di rumah 3 jam setelah. Ini ada kata setelah. Kalau tadi sebelum ya, ini setelah. Jadi kalau tadi sebelum, caranya sama dengan dikurangkan. Ini setelah. Kalau setelah ini kita akan tambahkan karena dia setelah pukul 13.25. Pukul berapa Jennifer tiba di rumah? Jadi penyelesaiannya berarti pukul 13.25 tambahkan dengan 3 jam. Karena ini jam, ini juga jam, jadi kita bisa langsung jumlahkan. Kalau tadi kan kita nggak ada waktunya dalam bentuk pecahan, jadi kita nggak bisa langsung jumlahkan. Ini langsung kita jumlahkan, berarti ini sama dengan 13 ditambah 3 sama dengan pukul 16.25. Jadi Jennifer tiba di rumah pukul 16.25. Seperti itu ya. Lanjut. Kita lihat contoh kasus yang ketiga. Paman pergi ke kantor pukul 5.25. Lama perjalanan paman ke kantor 1/2/5 jam. Pertanyaannya, pukul berapa paman tiba di kantor? Berangkatnya, kalau kita umpamakan seperti garis, ini nih. Dia berangkat. Berangkat diketahui di situ. Berangkat adalah pukul 05.25. Ini lama di perjalanan.
lama di perjalanan sama dengan 1/2 per 5 jam. Yang ditanya tibanya kapan? Ini ya, yang ditanya tiba. Berarti kalau yang ditanya tiba, kita harus jumlahkan berangkat ditambahkan dengan lama di perjalanan. Jadi penyelesaiannya ini sama dengan pukul 05.25 ditambah 1/2 per 5 jam. Oke, nah di sini ada pecahan, jadi kita nggak bisa jumlahkan. Kalau pecahan dalam bentuk jam, maka kita harus ubah ke dalam bentuk menit. Bagaimana cara mengubah pecahan ini ke dalam bentuk menit? Coba lihat di sini nih. Jadi kita ubah lagi 2/5 dikali 60 karena 1 jam 60 menit ya. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 12, ini sama dengan 24. Jadi kita tahu bahwa ternyata lama di jalan itu adalah 1 jam 24 menit. Oke, nah dari sini kita bisa langsung hitung. Ini sama dengan pukul 5.25 ditambah 1 jam 24 menit. 0124 aja kita buat ya, biar lebih mudah. Sama dengan ini kita jumlahkan lagi di sini. 0525 ditambah 0124. Ini 9, ini 4, ini 6, ini 0. Jadi ini sama dengan pukul 06.49 lah Paman sampai ke kantor. Kalau dia berangkat pukul 5.25 dan di perjalanan lamanya 1/2 per 5 jam. Jadi Paman tiba di kantor pukul 06.49. Oke, perhatikan ya. Jadi kalau ini yang ditanya, tiba yang ditanya, maka dijumlahkan. Berangkat ditambahkan dengan lama di perjalanan. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor berikutnya, yaitu nomor 4 ya. Lihat sama-sama. Ibu bacakan. Hana berolahraga di taman. Ia mulai berolahraga pukul 6.30 dan selesai pukul 8.00. Berapa lama Hana berolahraga? Sekarang lama. Kalau kita ingat tadi contohnya, ini sebuah perjalanan waktu yang dia lakukan, maka dia berolahraga di taman mulai adalah ini mulai, ini lama, ini selesai atau tiba. Sama aja ya. Mula-mula tadi adalah pukul 6.30. Lamanya nggak diketahui, ini yang ditanya. Selesainya pukul 08.00. Nah, kalau tadi mencari selesai dijumlahkan, bagaimana kalau mencari adalah lamanya dia? Nah, kita tahu bahwa lama itu sama dengan selesai dikurang mula-mula. Jadi, selesainya pukul 8, lamanya sama dengan 08.00 dikurang 06.30, atau ini sama dengan selesai dikurang mulai. Ini ya, mulainya ya. Nah, bagaimana cara pengurangannya? Coba lihat. Ini Ibu umpamakan ini adalah sebuah tempat untuk mengurangkan. Ini 08.00 kita kurangkan dengan 06.30. Lihat seperti tadi, 00 kurang 30 nggak bisa kita pinjam. Ini jadi 07, ini jadi 60 karena 1 jam yang kita pinjam itu sama dengan 60 menit. Kita kurangkan 60 kurang 30, 30, 7 dikurang 6, 1 ya. Jadi lamanya sama dengan 1 jam 30 menit. Kalau ada sisa 30 menit, maka kita ubah ke dalam bentuk jam ya. Jadi lama itu biasanya dalam bentuk jam, dan kalau ada sisanya dia kita ubah ke dalam menit. Kita udah tahu ke dalam bentuk jam. Dalam bentuk pecahan juga nggak apa-apa. Kita tahu 30 menit itu sama dengan 30 per 60. Ini nih, kalau 30 menit ini kita ubah, maka ini sama dengan 30 per 60. Ini bisa dibagi 10 hilang. Ini sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3 jadi 1, 6 bagi 3 jadi 2. Jadi 30 menit itu sama dengan setengah jam. Jadi ini sama dengan 1,5 jam. Jadi Hana berolahraga selama 1,5 jam. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan soal nomor 5.
Lihat nomor 5. Farah les renang selama 1,5 jam. Jadi lamanya diketahui. Farah selesai pukul 16.45. Pukul berapa ia mulai les renang? Kalau kita buat dalam bentuk garis bantu garis bilangan, maka kita tahu nih, ini nih mulai. Ini lamanya, ini selesai. Sekarang kita lihat mana yang diketahui. Dia lamanya diketahui 1,5 jam. 1,5 jam. Selesainya pukul 16.45. Yang ditanya mulainya kapan. Kalau mencari lama tadi dikurangkan, mencari mulai juga dikurangkan. Kalau selesai tadi dijumlahkan ya. Nah, berarti ini sama dengan selesai 16.45 kita kurangkan dengan lamanya 1,5 jam. Masih ingat tadi 1,5 jam, 1 jam itu berapa menit? 30 menit. Betul ya, Ibu ingat. Sekali lagi 1 jam tadi berapa? 30 menit. Jadi ini sama dengan 16.45 dikurang 1,30. Boleh kita tambahkan 1,30. Oke, kita hitung di sini. 16.45 dikurang 1,30. Ini 5, ini 1, ini 5, ini 1. Jadi dia mulai berenangnya adalah pukul 15.15. Jadi Farah selesai berenang pukul 15.15. Bukan selesai ya, mulai ya, ini mulai. Jadi Farah mulai berenang pukul 15.15. Ngerti anak ya? Jadi kalau mencari selesai dijumlahkan, mula-mula ditambah dengan lamanya. Kalau kita mencari lamanya berarti kita kurangkan selesai dikurang dengan mula-mula kapan mulainya. Kemudian kalau dia mencari lama, maka kita kurangkan juga. Kalau dia mencari mulai kapan, maka kita kurangkan selesai dikurang lama di perjalanan. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam kasus yang lain, soal yang lain, yaitu kita mau belajar tentang zona waktu. Zona waktu di Indonesia itu dibagi 3 zonasi waktu ya. Kalau Ibu buat di sini sebenarnya itu berdasarkan garis astronomis yang sudah kita pelajari. Garis astronomis itu dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Nah, kalau secara astronomis, kalau masih ingat Ibu jelaskan di sana bahwa Indonesia itu dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau ini kita selisihkan, maka selisihnya sama dengan 46. Nah, setiap 15 derajat perbedaan waktunya adalah 1 jam. Jadi kalau 46 bagikan aja dengan 15. 46 bagi 15 sama dengan 3, lebih dikit. Tapi intinya dia jadinya dibagi 3, zonasi waktu di Indonesia itu dibagi 3 berdasarkan letak astronomis, yaitu dilihat dari garis bujur ini. Oke. Nah, karena itu kita mengenal 3 lokasi waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT. Perhatikan, antara WIB dengan WITA perbedaan waktunya adalah 1 jam. Antara WITA dengan WIT, waktu Indonesia Timur, perbedaan waktunya 1 jam. Jadi antara WIB dengan WIT tinggal dijumlahkan. Ini perbedaan waktunya 1 tambah 1 ya 2 jam. Di mana mulainya matahari muncul? Matahari mulai muncul adalah di sebelah timur. Jadi inilah waktu yang pertama. Oke. Nah, daerah-daerah mana aja sih? Kalau kita lihat di ini, kita akan tahu zonasi waktu. Waktu Indonesia Barat itu adalah semua pulau Sumatera, semua pulau Jawa, dan Kalimantannya hanya Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat ya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sedangkan WITA itu sisanya Kalimantan tadi, Kaltara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, kemudian ditambah dengan Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, itu semua adalah WITA. Sedangkan WIT itu adalah Kepulauan Maluku dengan Papua. Ingat, kurang tadi WITA. WITA itu ada juga, yaitu Sulawesi, Pulau Sulawesi juga WITA. Jadi Kalimantan sebagian tadi, kemudian Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ada.
karena perbedaan waktu. Jadi kalau misalnya di Bogor jam 8, berarti di daerah Sulawesi, Gorontalo misalnya adalah jam 9. Sedangkan di Papua berarti tambah 2 jam, yaitu 8 tambah 2 pukul 10 gitu ya. Nah, supaya kalau kamu lagi bepergian kemana-mana, misalnya ke daerah sana, ke Bali jalan, kamu harus tahu melihat waktu. Nah, jadi pukul 8 di Wita ini berarti adalah ini tinggal tambah 1 jam. Karena bedanya 1 jam. Berarti ini sama dengan jadinya pukul 09.30, 09.00. Sedangkan untuk mencari di Wit ini tinggal tambah 2 jam. 8 tambah 2 sama dengan pukul 10.00. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ini di Witanya yang diketahui. Wit berarti adalah minus 1, kurang 1 jam. Berarti ini sama dengan pukul 08.15. Sedangkan di Wit berarti ini sama dengan tambah 1 karena dari Witanya ya. Berapa ayo jadinya? Pukul 10.15. Nah, bagaimana kalau Witnya yang diketahui? Berarti kita cari yang Witanya aja dulu. Witanya berarti minus 1. Berarti ini sama dengan pukul 11.30. Nah, dari Wit ke Wit berarti adalah minus 2. Berarti ini sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan pukul 10.30. Jadi mudah sekali menentukan zonasi waktu asal kita sudah tahu konsepnya. Perbedaannya WIB dengan WITA 1 jam, WITA dengan WIT 1 jam, WIB dengan WITA 2 jam. Dan yang pertama sekali matahari terbit muncul itu adalah di daerah timur. Jadi yang pertama sekali waktu adalah di daerah timur. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa semangat belajarnya, kerjakan dengan yang terbaik ya anak-anak ya. Bye bye, God bless you all.